Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Wijaya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang, bidang studi seni budaya, kelas 001 pada hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022 jam 10.00 akan melaksanakan uji kinerja dengan materi menggambar eksplorasi bidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. How are you today? Fine. Good? Oke. Semuanya dalam kondisi sehat? Sehat. Udah pada sarapan? Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Tuhan yang Maha Esa, semoga hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan ilmunya dari Tuhan. Apa yang kalian pelajari hari ini ilmunya bermanfaat buat kalian ke depannya. Yuk kita berdoa. Siapa yang mau mimpin doa, tunjuk tangan. Saya acak, saya tunjuk. Yang mau mimpin doa. Siapa? Faris? Oke, Faris, silahkan maju ke depan. Siap. Doa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Terima kasih Faris. Ya, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, saya pengen tahu dulu siapa yang ada dan tidak ada di dalam kelas kita pada hari ini. Saya absen dulu. Oke. Caranya adalah ketika saya panggil nama kalian, yang cowok bilang ganteng, oke? Yang cewek bilang cantik dengan suara yang paling semangat, yang paling kencang. Bisa? Oke, baik. Ahmad Yusuf Hilmi, Aira Pangesti. Gak masuk, kemana Aira? Oke. Siva Maulidia hadir? Hadir. Cantik? Oke, emang cantik. Sabita, Yeni, alhamdulillah ada 34 orang di kelas ini, yang tidak hadir ada 5 orang. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di dalam kelas seni budaya. Tapi sebelumnya di awal saya pengen kalian melakukan sesuatu dulu, ya. Ketika Bapak bilang aku, tangan kalian begini nih. Tunjukin, aku bangga sama dirinya, aku. Ketika Bapak bilang cinta, tangannya melambangkan love, hati, digoyang-goyangin badannya. Oke, love. Aku cinta. Ketika Bapak bilang budaya, tangannya dikedepanin. Budaya, angkat tangannya. Budaya. Oke, paham sampai sini? Oke. Ketika Bapak bilang Indonesia, kalian tangannya seperti ini, lambang cinta masa kini. Oke, tapi sambil disebutkan Indonesia yang paling kencang dan paling semangat untuk budaya Indonesia. Siap? Siap. Baik, silakan berdiri. Kita sama-sama lestarikan budaya Indonesia. Siap? Siap. Aku cinta budaya Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Silakan duduk. Materi kita apa sih? Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
seni menggambar. Karya seni menggambar. Apa yang digambar? Yang digambar adalah eksplorasi bidang. Kelihatan ya? Eksplorasi bidang. Ini yang akan kita buat pada hari ini. Oke, dengarkan saya baik-baik. Berpikir positif adalah kunci untuk meraih sebuah kesuksesan. Pahami? Kalau kalian mau sukses, mau berhasil, harus berpikir positif. Selain berpikir positif, ucapannya juga harus positif. Jadi harus sinkron antara otak sama mulutnya, harus sinkron. Otak sama mulutnya sama-sama positif. Kalau salah satunya aja, ini gak akan berhasil. Oke, karena setiap ucapan kalian adalah doa. Yakini itu. Pertanyaan saya, kalian punya hewan peliharaan nggak di rumah? Ya. Pernah lihat bentuknya? Pernah. Hewan apa yang kalian pelihara? Ada kucing, burung, apa lagi? Ikan. Enggak. Ketika kalian melihat, pas kalian perhatikan, kayaknya ini ada bentuk dasarnya deh. Ada apa saja? Pernah perhatiin itu nggak? Pernah? Pernah. Oke. Pertanyaannya, kalau ikan bentuk dasarnya apa aja yang kalian lihat? Bidangnya. Kan kita sudah belajar bidang nih minggu lalu. Udah belajar bentuk kan minggu lalu. Kira-kira kalau di ikan itu, ikan cupang deh. Ikan cupang itu terdiri dari bidang apa aja kalau kalian bedah? Setengah lingkaran. Gimana ya setengah lingkaran ya? Sisik. Terus apa lagi? Segitiga. Segitiga di bagian mana? Kepala. Terus lingkaran ada gak? Di mana? Mata. Terus apa lagi? Persegi panjang ada? Ada di badan. Terus disambungnya segitiga lagi. Jadi intinya apa? Objeknya lingkaran, segitiga, dan persegi. Itu rata-rata semua bentuk dasar yang ada di alam, termasuk kita manusia, itu kalau kita gambarin terdiri mulanya dari sebuah bidang-bidang. Pertanyaan saya di awal, apakah kalian membawa perlengkapan menggambar? Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Tugasnya membawa perlengkapan gambar. Silakan, saya pengen lihat ada di atas meja kalian. Keluarkan alat perlengkapan menggambar kalian di atas mejanya. Sebelumnya, saya pengen kalian berpikir dulu. Asah otaknya sebelum menggambar. Saya pengen tunjuk tangan, nggak jawab bareng-bareng. Bagaimana proses dalam membuat karya gambar? Kalian pernah gambar nggak? Pernah. Gimana caranya? Siapa yang mau? Ya, Amar, silakan Mar, maju ke depan Mar. Menyiapkan buku gambar, menyiapkan pensil, membuat sketsa dan mewarnai. Terima kasih Amar, silakan duduk. Ya baik, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik, yaitu kalian mampu menerapkan penggunaan pensil. Bisa pakai pensil semuanya? Bisa. Sudah saya ajarin gimana caranya megang pensil pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat praktek kita sebelumnya? Masih? Ya. Menggunakan pensil untuk membuat garis tebal, tipis, lurus, dan lengkung. Gimana caranya itu? Untuk membuat sebuah karya gambar pada hari ini. Kemudian yang kedua, peserta didik yaitu kalian dapat menciptakan komposisi. Komposisi dari unsur bidang. Apa itu komposisi? Ada yang tahu komposisi? Tunjuk tangan yang tahu. Komposisi apa? Ya, Nada? Komposisi adalah menyatukan berbagai macam unsur seni rupa menjadi satu karya utuh. Oke, terima kasih Nada. Silakan duduk. Iya, benar banget. Apa kata Nada? Apa yang akan kalian dapat pada hari ini? Cakupan materi kalian pada hari ini, pada pagi hari ini, kalian akan dapat materi pelajaran, materi pembelajaran. Ini adalah mengerjakan LKPD. Tahu LKPD kan? Tahu apa? Lembar kerja peserta didik. Menganalisis objek, menyampaikan materi, dan menyaksikan tutorial menggambar nanti. Kemudian yang kedua ada proyek. Proyeknya apa? Mulai dari membuat konsep gambar, kemudian prosesnya bagaimana, dan penyelesaiannya bagaimana. Sampai penyelesaian sampai kepada nanti presentasi yang ketiga. Mempresentasikan, melaporkan hasil karya. Nanti kita nilai hasil karyanya seperti apa sih gitu. Oke, baik. Nah ini sistem penilaiannya.
Sistem penilaian kita adalah yang pertama pretest. Pretest ini saya kasih nilai 20 untuk kalian, yaitu mengerjakan LKPD. Hasil LKPD-nya 20. Kemudian yang kedua ada proses. Proses ini 50 poinnya. Sudah 70 tuh kalau kalian ngerjain pretest. Kemudian ikutin semua prosesnya, mulai dari buat konsep sampai presentasi. Itu udah 70 nilainya. Kemudian mengerjakan post test, nanti ada link yang akan saya berikan yang harus kalian kerjakan. Itu nilainya 30. Mengerjakan soal lewat Google Form nanti. Oke? Kita lanjut. Ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalian tuntas di pelajaran di materi menggambar eksplorasi bidang ini kalau 1. Mengerjakan pretest LKPD. Yang 2. Proses berkarya kalian bagaimana, nanti ada konsultasi juga. Kemudian yang ketiga presentasi. Presentasinya bagaimana. Yang keempat adalah mengerjakan post testnya sesuai dengan soal yang akan saya kirimkan lewat link nanti. Oke, sekarang penjelasan tentang profil pelajar Pancasila yang akan kalian dapatkan di materi kita. Ya, yang pertama adalah religius. Religius tadi kita mulai dengan berdoa, nanti diakhiri dengan berdoa, minta sama Tuhan masing-masing. Kemudian yang kedua kreatif dan mandiri. Kalian bisa buat karya sendiri, artinya kalian sudah kreatif nantinya. Yuk kita mulai, sudah siap kita mulai? Baik, kita akan mulai materi pada pagi hari ini. Oke, kita mulai dari penentuan proyek dulu. Kita tentuin proyeknya dulu. Dengarkan saya baik-baik. Jadi ada sebuah kafe meminta saya untuk mencari orang-orang kreatif untuk menghias kafenya. Dengan apa? Dengan eksplorasi bidang. Eksplorasi bidang kayak gimana sih? Udah kebayang nggak? Belum. Nanti akan saya jelaskan eksplorasi bidang kayak gimana contohnya. Ya. Dan orang-orang kreatif itu adalah kalian yang saya temuin sekarang. Yang paling kreatif se-Indonesia Raya adalah kalian. Baik, kita lanjut ya. Siap untuk mengerjakan proyeknya? Siap. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam proyeknya, saya pengen tahu dulu nih, kalian itu paham gak sih apa yang akan kalian gunakan untuk membuat proyek itu? Ya, kita kategorikan dulu mana alat, mana bahan, mana media. Alat, bahan, dan media kalian kategorikan dulu melalui LKPD yang akan saya share, melalui scan barcode. Silakan kalian keluarkan HP-nya, gawainya, kalian scan barcode di depan dan akan muncul LKPD. Setelah itu kalian kerjakan. Ini boleh berdiskusi dengan teman di sebelahnya, tapi jawabnya sendiri-sendiri. Kita mulai ya. Saya kasih waktu kalian mulai dari scan sampai mengerjakan 5 menit dari sekarang. Oke, dengarkan dulu. Kalau sudah keluar LKPD-nya, di situ kan ada gambar-gambar tuh, banyak alat-alat, bahan-bahan, media. Kalian tinggal meletakkan di mana, yang mana alat, yang mana bahan, yang mana media. Sebutkan nama-namanya. Paham? Boleh cari di internet namanya apa. Ya, silakan kalian mulai dari sekarang. Nanti kalian diskusikan ini. Ini kira-kira yang ini masuk ke mana? Ya, masuk ke alat dan ke media. Kemudian gambarnya apa sih? Kalian bisa lihat di sini. Ini masuknya kemana nih? Masuk ke alat dan atau media. Gitu ya. Kalian nanti tinggal tulis aja. Yang mana alat, yang mana bahan, yang mana media. Nanti hasilnya difoto dan dikirim ke grup hasilnya. Oke, sudah 5 menit, sudah selesai? Sudah? Oke, baik, sudah. Kalau sudah, nanti kita cocokkan dengan apa yang akan saya jelaskan. Benar nggak kira-kira alat itu, benda-benda itu masuk ke alat, bahan atau media? Oke, nanti akan saya jelaskan. Dan jangan lupa ini difoto dan kirim ke grup seni budaya nanti. Kita rancang dulu nih. Sebelum kalian mengerjakan itu, kalian punya rencana dulu. Rancangan namanya. Kita rancang dulu langkah-langkah proyeknya. Perhatikan gambar ini. Nah, perhatikan. Ini gambar apa? Kuda. Gambar kuda. Ada apa lagi di sana selain objek kuda? Pohon. Apa lagi? Matahari. Ada lagi yang lain? Angin. Ada angin-angin. Tapi di sini
sebagai apa nih? Kelihatan kudanya nggak? Kelihatan. Tapi kudanya real nggak? Nah, yang kelihatan apa di sini untuk membentuk kuda? Kotak. Kotak. Kotak itu apa tadi? Bidang. Terus apa lagi? Ada bidang apa aja di sini? Segitiga. Ini apa nih? Layang-layang, persegi. Ada apa lagi? Ada segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada segi 6. Trapesium. Ada setengah lingkaran di sini. Ya, ini adalah contoh yang akan kalian buat untuk menghias dinding kafe tadi. Nah, sekarang masih dengan teman yang sama, kalian masih diskusi di bawah LKPD tadi. Ya, diskusikan bersama kelompok kalian. Sekarang saya pengen kalian menyusun dulu nih, apa yang harus kalian persiapkan sampai jadi karyanya nanti. Sebelum membuat karya, apa yang harus kalian persiapkan sampai jadi karya nanti. Silakan kalian tulis, diskusi dengan temannya. Butuh waktu 3 menit, cukup? Cukup. Silakan 3 menit dari sekarang kalian diskusi. Kira-kira apa yang harus kalian siapkan untuk membuat karya seperti tadi? Mulai 3 menit dari sekarang. Ya baik, sudah selesai semua merancang langkah-langkah proyek? Sudah? Ini adalah materi kita, menggambar. Ya, menggambar itu adalah karya seni rupa. Ingat, gambar itu karya seni rupa. Menggambar adalah karya seni rupa yang dibuat dengan melihat suatu objek. Berarti harus ada apanya? Objeknya di mana? Di depan mata kalian. Harus ada objeknya yang dilihat di depan mata kalian. Nanti kalian akan tuangkan di atas media gambar. Nah ini kenalan yuk. Kita kenalan di sekarang. Tadi kan kalian sudah di LKPD ngapain tadi? Mengkategorikan alat, bahan, dan media. Betul. Alat, bahan, dan media kalian kategorikan. Nah sekarang alat itu apa sih? Gitu. Bahan itu apa? Kemudian media itu apa? Jangan-jangan kalian salah meletakkan tadi objek-objeknya. Jangan-jangan kalian meletakkan cat itu jadi alat, gitu ya. Sekarang alat gambar ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membuat. Benar nggak? Kalian cek lagi dari hasil LKPD tadi. Lihat, benar nggak? Yang digunakan untuk membuat sudah tepat belum gambarnya? Oke? Ini contohnya pensil, penggaris, jangka, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan gambar. Bahan ini segala sesuatu yang digunakan untuk memperindah. Contohnya apa kalau untuk supaya gambarnya jadi lebih indah? Krayon yang mewarnai, betul. Krayon, apalagi? Pensil warna, spidol, cat air, cat akrilik, cat minyak, dan lain-lain. Segala sesuatu yang digunakan untuk memperindah atau memperkuat suatu karya. Kemudian media gambar. Media itu adalah tempatnya, wadahnya kalian meletakkan unsur. Di mana kira-kira tempatnya? Buku gambar, kertas. Tadi kalau dengan proyek kita di mana? Dinding. Di mana lagi bisa kalian letakkan? Kanvas dan lain-lain. Seni rupa ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap, terang. Ingat, bidang itu 2 dimensi, bentuk itu berapa dimensi? 3. Kenapa dia disebut 2 dimensi? Dia tidak punya ruang dan tinggi. Ini kayak ini. Papan tulis ini berapa dimensi? 2 dimensi. Gambar ini berapa dimensi? 2 dimensi. Kalau kalian lihat begini nggak kelihatan gambarnya, iya kan? Kalau dia 3 dimensi, kalian 3 dimensi, ini 3 dimensi nih. Ini 3 dimensi. Kalian lihat dari sini masih kelihatan mic-nya. Kalian lihat dari sini masih kelihatan mic-nya, ya kan? Ya, ini artinya 3 dimensi, punya ruang atau volume. Bidang itu dalam matematika namanya apa? Bangun datar. Contohnya apa aja? Segitiga, lingkaran, persegi, lebar jenjang, segi 5, 6, 7, 8, dan lain-lain. Ini yang akan kalian kerjakan. Paham?
kalian hanya memadukan unsur bidang. Explore, kalian explore, kalian cari tuh, kalian hubungkan tuh bidang-bidangnya menjadi satu karya yang bagus dan utuh. Eksplorasi unsur bidang. Bagaimana caranya? Nah, ini. Pertama, menentukan tema. Betul tadi? Betul gak tema ya? Sama tema semuanya. Pertama harus ada temanya dulu. Yang kedua, siapkan alat, bahan, dan media. Yang ketiga, mencari objeknya dulu. Kalau alat bahannya sudah ada, temanya sudah ada, objeknya perlu dicari nggak? Perlu objeknya. Kalau objeknya nggak dicari, apa yang mau digambar? Nah, oke. Yang keempat, buat sketsa gambar. Hanya buat garis outline-nya saja. Buat garis outline-nya saja. Kemudian yang kelima, mengkomposisikan bidang-bidang di dalam sketsa. Dalam bentuk outline tadi kalian taruh itu bidang-bidangnya. Ya, nanti saya contohkan. Kemudian yang keenam, beri pewarnaan. Saya contohkan ya. Oke, tadi kan kita udah bentuk outline-nya. Outline itu garis terluar. Kemudian setelah outline jadi, kalian isi di dalam outline itu dengan bidang. Paham sampai sini? Komposisikan, pikirin kira-kira bidang apa yang cocok untuk masuk ke dalam fauna kalian. Ya, sampai sini paham? Paham ya. Setelah itu baru kalian kasih warna. Contohnya, tadi saya sudah peragain di sini. Ini contoh yang sudah diberi warna. Ini gambar hewan apa? Gajah. Yang kedua, burung. Nah ini kan terdiri dari bidang-bidang. Kalian masukkan bidang-bidangnya. Setelah outline-nya dibuat, kalian masukkan bidang-bidangnya. Gajahnya juga sama. Setelah itu diberikan warna yang sesuai, yang cocok dengan diri kalian, dengan tujuan kalian. Sampai sini paham? Caranya gampang? Gampang ya? Buat outline kemudian diisi dengan bidang. Nah itu aja gampang. Setelah itu diwarnain deh. Oke. Sekarang kita susun jadwal dulu nih. Tema tadi sudah saya berikan. Alat bahan media 2 menit udah ada di atas meja kalian. Yang ketiga, mencari objek gambar. Nanti kalian searching di internet mau gambar apa, searching dulu selama 3 menit. Kemudian yang keempat, buat sketsa garis terluarnya. Ini saya kasih waktu 15 menit. Kayaknya kelamaan ya 15 menit. Tapi sambil ngelihat objek ya. Kalau nggak ngelihat objek namanya gambar atau lukis? Lukis. Ingat, kita gambar materinya berarti melihat objek. Kemudian mengkomposisikan bidang. Letakkan bidang-bidang ini. Kalian susun bidang-bidangnya menjadi satu karya utuh. Itu selama 25 menit. Dan beri pewarnaan. Pewarnaannya cukup 10 menit aja. Oke, ini jadwal kita. Jadwal kita pada hari ini. Nah, sekarang masuk ke dalam penyelesaian proyek. Tadi temanya fauna, alat bahannya udah ada. Sekarang silahkan kalian searching, cari objek yang akan kalian gambarkan. Sudah semua cari objeknya udah dapat semuanya? Udah? Oke, baik. Kalau objeknya sudah dapat, silakan kalian buat sketsa outline terluar dulu sekarang. Outline terluarnya kayak gimana? Kalian buat di atas kertas gambarnya. Ingat, jangan terlalu kecil gambarnya. Dipaskan dengan ukuran kertas gambarnya. Mulai dari sekarang kita praktek membuat outline-nya dulu. Harus melihat objek yang kalian cari tadi. Gak boleh enggak. Ya. Membuat dulu outline garis luar ya, objeknya nanti belakangan. Ini kayaknya bentuknya seperti ini aja, dari sini badannya, baru nanti ke kaki ekor di sebelah situ. Jadi besarnya segini, dari ujung sini sampai ujung sini. Bagian bawah sini nih nempel aja dengan garis berapa. Bagian kepalanya kasih jarak sedikit, agak sedikit ke bawah dari garis tepi ya. Paham? Siapa yang sudah selesai outline-nya?
Tunjuk tangan yang udah selesai outline-nya. Kavin sudah, Jenny sudah, Faido sudah, yang lain? Oh, udah ada beberapa yang sudah. Oke, bagus. Kalau sudah selesai di bagian outline, kita masuk ke komposisi bidang yang kelima. Letakkan bidang-bidang itu di dalam outline yang sudah kalian buat, di dalam outline hewannya. Kalian susun bidang-bidangnya. Ini ada bidang apa aja, Mbak? Jadi bidang segitiga. Oke, ini nanti di sini nih taruh lingkaran nih, taruh lingkaran sama oval buat antenanya, sama lingkaran lagi di atas antena. Jadi nggak jangan kotak ini untuk bagian kepalanya, ada lingkarannya untuk bagian biar kelihatan itu adalah kepala dari si kupu-kupunya. Ya, itu tambahannya. Atau di tengah sini boleh kamu tambahin objek lingkaran nih, tengah-tengah. Kita sama putih aja. Oke. Ada warna gold ya? Warna emas ya? Di sini ada warna emas. Itu agak berat kayak gini. Kayak gini. Kayak gini aja dulu kita taruh ini nanti untuk ininya khusus satu ini warna rainbow gitu biar kelihatannya mewah hasilnya. Oke. Yang lainnya nggak apa-apa itu boleh. Tahap selanjutnya, yuk laporan dan presentasi hasil karya kalian. Apa yang dipresentasikan? Yang pertama, sebutkan objek gambar apa dan alasan milih objeknya. Yang kedua, kesulitannya apa dalam buat karyanya. Yang ketiga, kelebihan karyanya apa. Itu yang dipresentasikan. Siapa yang mau maju duluan dari 4 orang ini? Naira, silakan Naira maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naira, absen 24. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Yang pertama, objek di karya saya adalah panda. Alasan saya memilih panda karena simple dan lucu gitu hewannya. Simpel dan lucu. Yang kedua, kesulitan dalam membuat karya ini adalah untuk menyeimbangkan antara sisi. Sisinya. Kelebihan dalam karya saya adalah terlihat mewah karena ada kesan emas di bagian tengah. Ini kesannya mewah dari kata Naira. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Kalian komentarin karya ini dong. Komentarin. Siapa yang bisa komentarin? Menurut kalian apa kurangnya, apa lebihnya dari karya Naira ini? Baris, komentarin deh. bidangnya terlalu besar sih. Bidangnya terlalu besar. Harusnya gimana? Ya, lebih banyak aja bidangnya. Oh, ditambahin lagi bidangnya. Oke, terus ada lagi? Boleh. Udah itu aja. Terima kasih Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Objek dalam gambarnya adalah Bukan nama dulu. saya Muhammad Aditya Pradana, absen 19. Objek dalam gambarnya adalah burung merpati. Alasan memilih gambarnya adalah karena melambangkan keindahan. Kesulitan dalam membuat karyanya adalah dalam membuat sketsanya. Kelebihan karya ini adalah memiliki kesan menarik dan memiliki kesan keindahan. Memiliki kesan menarik dan keindahan. Tadi kesulitannya adalah membuat sketsanya ya. Ya, membuat sketsanya agak banyak garis melengkungnya. Oke, siapa yang mau berkomentar? Bidangnya kayak terlalu kecil gitu Pak, sama bentuknya kayak terlalu kurang lah. Apanya yang kurang? Ini Di bagian mana yang kurang? itu yang kayak bidang segitiga gitu.
kita evaluasi dulu. Ini ada link yang harus kalian kerjakan. Ada link yang harus kalian kerjakan di sini. Oke, silakan kalian nanti saya kirim ke grup linknya. Kalian kerjakan link ini. Oke, ya. Menjawab evaluasinya 5 menit dari sekarang. Silakan kalian buka linknya di HP kalian masing-masing. Sudah ada beberapa yang mengirimkan hasilnya. Kalian bisa lihat di sini. Saya masih tunggu hasil evaluasinya. Gak usah terburu-buru, kalian jawab saja nanti. Sekarang kita masih masuk ke evaluasi, refleksi proyeknya. Kalian itu bagus-bagus semuanya. Tadi saya lihat kalian sudah berani mengeksplor bidang-bidangnya. Itu dari hasil refleksi saya. Kalian sudah berani menggunakan berbagai macam bidang di dalam objeknya. Kemudian kalian sudah berani menggunakan warna yang bervariasi. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya betul tadi ada beberapa objek yang bentuknya belum sesuai. Misalkan di bagian kepala tadi ya Latifah masih belum sesuai, itu bisa diperbaiki lagi. Kemudian ada di beberapa bagian misalkan bibirnya kurang harusnya enggak melengkung tapi kalian buat melengkung misalkan. Ya, itu diperbaiki. Itu adalah refleksi kita pada hari ini. Evaluasinya sudah dikerjakan, refleksinya sudah dikerjakan. Oke, baik ya. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya sebelum kita? Oke, ini mau bertanya? Saya ingin bertanya tentang bedanya 2 dimensi dengan 3 dimensi, Pak. 2 dimensi? Tidak memiliki ruang. Kemudian dia tidak memiliki apa kalau 2 dimensi? Tinggi. Tidak punya apa lagi kalau 2 dimensi? Volume, betul. Paham ya ini? Ya, artinya ketika kamu lihat hanya dari satu sisi aja, nggak bisa dari sisi lainnya. Kalau 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Kemudian dia punya apa kalau 3 dimensi? Volume. Kemudian apa lagi? Tinggi. Kemudian apa lagi? Punya panjang, lebar, dan tinggi tadi. Punya ruang, betul. Itu adalah bedanya 3 dimensi dan 2 dimensi. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Oke, cukup. Baik. Kalau cukup, saya pengen ada satu orang yang menyimpulkan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Naira? Oke, boleh. Naira, silakan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah unsur seni rupa sangat penting untuk membentuk suatu karya seni rupa. Ke seni rupa ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan background. Hari ini kalian membuat karya komposisi dari unsur apa? Unsur bidang, betul banget. Kita pertama tadi menentukan tema dulu. Setelah tema jadi, ngapain yang kedua? Setelah tema jadi, menyiapkan alat bahan dan medianya. Setelah alat bahan medianya jadi, kalian bersiapkan, kalian mencari sebuah objek. Setelah objeknya dapat, kalian buat objeknya itu dengan melihat sketsanya, outline terluarnya. Kemudian kalian buat apa lagi untuk eksplorasi bidang? Menambahkan unsur bidang di dalam outline-nya sehingga menjadi satu karya utuh. Terakhir kalian ngapain? Mewarnai. Oke, sampai di sini kalian luar biasa, keren-keren banget hasilnya, karyanya juga keren-keren banget. Masih ada yang belum sempurna, belum selesai mewarnainya, masih saya tunggu. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Ya, terima kasih buat kalian sudah mengikuti pelajaran seni budaya dengan sangat baik pada hari ini. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian masih membawa alat bahan dan media yang sama, tapi materinya baru. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya materi kita adalah tentang mengenal ragam hias wilayah setempat. Artinya kita mengenal ragam hias dari wilayah DKI Jakarta. Kita akan mempelajari itu di pertemuan selanjutnya. Tugas kalian adalah mulai mencari motif daerah Jakarta, terus di print. Cari motif daerah Jakarta, terus di print. Paham?
untuk tugas pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri, biar dapat keberkahan, biar dapat ridhonya Allah juga, biar ilmunya juga bermanfaat pada hari ini. Apa yang kalian lakukan mendapatkan kebaikan, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Amar ya. Oke, semuanya barang-barangnya dibereskan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian nanti pesan saya sampah yang ada di bawahnya juga dibersihkan. Yuk sekarang kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Silakan Amar. Bersiap. Berdoa. Doa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Yang lain duduk, Amar silakan duduk tempatnya. Terima kasih buat hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti sebelum pulang sampahnya diberesin, kemudian pulang hati-hati jalannya ya sampai di rumah masing-masing. Salam untuk orang tua kalian. Kalian luar biasa hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi